Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen, Bapak dosen, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas MN23C akan mempresentasikan hasil asli analisis kami yang berjudul Analisis Strategi Pertumbuhan dan Transformasi Digital Kopi Kenanga sebagai Startup Unicorn. Implikasi bagi kewirausahaan lokal dan mahasiswa. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Alia Maulana, Nur Fitri Aulia, Yuliana Putri, Kuntum Aulia, dan saya sendiri Muhammad Haikal Arsal. Presentasi akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama Fitri akan menjelaskan pendahuluan dan landasan teori. Kemudian ada Alia yang membahas analisis, identifikasi pasar serta value added. Dilanjutkan oleh Yuliana mengenai strategi pertumbuhan dan transformasi digital. Kemudian ada Kuntum yang akan menjelaskan hasil penelitian serta implikasinya, dan saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasinya. Mungkin dilanjutkan oleh Fitri, waktu dan tepatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Haikal. Jadi, kami mengangkat studi kasus Kopi Kenanga karena merupakan salah satu startup Indonesia yang mengalami pertumbuhan sangat pesat. Kopi Kenanga didirikan pada tahun 2017 dan hanya dalam waktu sekitar 4 tahun berhasil memperoleh status unicorn dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Keberhasilan tersebut bukan terjadi secara kebetulan, tetapi didukung oleh kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi kebutuhan pasar, menawarkan nilai tambah yang berbeda dari pesaing, serta memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian utama model bisnisnya. Melalui penelitian ini, kami ingin mengetahui bagaimana strategi tersebut dapat diterapkan dan menjadi inspirasi bagi mahasiswa maupun pelaku usaha lokal. Ada selanjutnya, teori pertama yaitu adalah opportunity recognition atau identifikasi peluang pasar dari Shen dan Venkataraman. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan seorang wirausahawan bergantung pada kemampuannya mengenali peluang yang belum dimanfaatkan. Analisis dilakukan melalui gap analysis, customer pain point analysis, dan market segmentation. Teori kedua adalah value proposition canvas dari Osterwalder dan Pigner. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana suatu bisnis mampu memberikan nilai kepada pelanggan melalui customer job, customer pains. Kemudian teori ketiga adalah learn startup dari Eric Rice. Konsep utamanya adalah membangun produk sederhana atau minimum viable product. Kemudian melakukan proses build, measure, learn sebelum melakukan ekspansi yang lebih besar. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis identifikasi pasar. Kopi Kenangan melihat adanya celah pasar yang cukup besar. Di satu sisi, terdapat kopi premium seperti Starbucks yang harganya cukup mahal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Di sisi lain, terdapat kopi instan yang murah, tetapi kualitasnya belum memenuhi harapan konsumen. Melalui kondisi tersebut, Kopi Kenangan menargetkan generasi milenial dan Gen Z, khususnya mahasiswa dan pekerja berusia sekitar 20-35 tahun, yang menginginkan kopi berkualitas tetapi tetap sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Hasil identifikasi ini kemudian membentuk segmen pasar baru, yaitu konsumen yang menginginkan pengalaman menikmati kopi premium dengan harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya, setelah berhasil menemukan target pasar,
Kopi Kenangan membangun nilai tambah melalui konsep affordable luxury. Artinya, perusahaan menawarkan kopi dengan kualitas premium, namun tetap memiliki harga yang kompetitif sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat kelas menengah. Nilai tambah tersebut juga didukung oleh produk khas seperti kopi susu gula aren, kualitas produk yang konsisten, proses pemesanan yang cepat, serta pengalaman digital melalui aplikasi. Jika dianalisis menggunakan value proposition Canvas, maka harga yang lebih terjangkau berfungsi sebagai pen reliever, sedangkan kualitas produk dan kenyamanan layanan menjadi gain creator yang memberikan kepuasan kepada pelanggan. Selanjutnya, silakan Saudari Yuliana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi pertumbuhan kopi kenangan. Strategi utama yang digunakan adalah konsep grab and go. Gerainya dibuat berukuran kecil sehingga biaya operasional lebih rendah, dapat ditempatkan di lokasi strategis dan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada pelanggan. Selain itu, perusahaan menerapkan konsep Lean Startup. Kopi Kenangan memulai bisnis dari satu gerai sebagai minimum viable product atau MVF. Setelah terbukti diterima pasar, perusahaan baru melakukan ekspansi secara bertahap hingga memiliki lebih dari 1.000 outlet dan berhasil menjadi startup unicorn. Selanjutnya ada keberhasilan Kopi Kenangan juga sangat didukung oleh transformasi digital. Perusahaan mengembangkan aplikasi yang memungkinkan pelanggan melakukan pemasaran online, pembayaran digital, memperoleh program loyalitas, serta menerima promosi yang sesuai dengan kebiasaan masing-masing pelanggan. Selain itu, perusahaan memanfaatkan big data analitik untuk menganalisis perilaku konsumen, menentukan lokasi pembukaan gerai baru, mengembangkan produk baru, dan memprediksi permintaan pasar. Dengan demikian, teknologi tidak hanya melihat alat pendukung, tetapi telah menjadi inti dari model bisnis Kopi Kenangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kuntum. Penelitian ini juga merupakan peluang usaha masih sangat terbuka apabila pelaku usaha itu mampu menemukan kebutuhan pasar yang belum terpenuhi dan mengembangkan produk lokal yang memiliki nilai tambah. Selanjutnya, bagi mahasiswa terdapat beberapa pelajaran penting dari studi kasus Kopi Kenangan ini. Yang pertama adalah pentingnya melakukan riset pasar sebelum memulai. Yang kedua, membangun value proposition yang jelas agar produk ini memiliki keunggulan dibandingkan. Yang ketiga, mengembangkan usaha secara bertahap sesuai dengan kemampuan, tanpa harus langsung melakukan ekspansi besar. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi digital sejak awal agar bisnis lebih efisien dan mampu bersaing di era digital. Konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam berbagai bidang usaha, di bisnis makanan dan minuman, fashion lokal, jasa digital maupun UMKM yang memanfaatkan media sosial dan selanjutnya akan Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil analisa kami. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kopi Kenanga berhasil menemukan celah pasar antara kopi premium yang mahal dan kopi murah yang berkualitasnya kurang memuaskan.
Celah tersebut dimanfaatkan melalui konsep affordable luxury, yaitu menghadirkan kopi berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau. Selain itu, keberhasilan kopi kenanga juga didukung oleh strategi grab and go. Pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi serta penggunaan data pelanggan dalam pengambilan keputusan bisnis. Kombinasi strategi tersebut membuat kopi kenanga mampu berkembang menjadi unicorn pertama di sektor F&B Asia Tenggara. Adapun rekomendasi yang dapat kami berikan adalah yang pertama, selalu memulai bisnis dengan memahami kebutuhan pasar. Terus yang kedua, membangun produk sederhana atau MPV terlebih dahulu. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi digital sejak awal. Dan yang keempat, terus melakukan inovasi berdasarkan data dan kebutuhan konsumen. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.